Lanjutan tentang orator yang pertama. Dengan demikian, jika filsuf alam, Demokritus adalah seorang pembicara yang menarik, seperti yang dikabarkan, materi yang dia kuasai berhubungan dengan profesinya sebagai ahli fisika. Tetapi aku yakin penyampaiannya yang menarik menjadikannya layak disebut sebagai orator yang cakap. Seperti yang kuakui, jika Plato memang bicara dengan demikian piawai mengenai materi-materi di luar perdebatan politik, jika Aristoteles, Theophrastus, dan Carneades dengan bidangnya masing-masing menyampaikan dengan kefasihan, daya tarik, dan keanggunan tentang pesona substansi materi mereka dengan cabang ilmu lainnya. Tetap saja gaya penyampaiannya mereka adalah produk dari ilmu pidato, ilmu yang kita dalami hari ini. Memang, beberapa filsuf yang menulis topik ini memiliki gaya yang kosong dan lemah. Salah satunya adalah Chrysippus. Namun dia dianggap sebagai orang yang amat cerdas, dan reputasinya sebagai filsuf sama sekali tidak rusak karena kegagalannya dalam mengekspresikan diri dengan baik. Bakat kefasihan bicara yang tidak dia miliki tidak berkaitan dengan filsafat sama sekali. Itu berhubungan dengan hal lain. Lantas, bagaimana bisa kita membedakan pembicara yang baik dengan pembicara yang buruk? Apa dasar yang menjadi rujukan untuk menentukan perbedaan orator yang lancar dan fasih dengan orator yang lemah, monoton dan tidak menarik? Perbedaannya terletak pada gaya penyampaian. Karakter pembicara yang baik adalah harmonis, berperilaku menarik, artistik, dan terpoles. Tetap saja, jika si pembicara tidak memahami betul apa yang dibicarakannya, pidatonya tidak berarti dan bahkan akan menjadi bulan-bulanan orang lain. Betapapun indah dan menarik kata-katanya, jika diucapkan tanpa arti, tanpa dasar dan was-wasan, dia tidak ubahnya tengah bersikap konyol. Akan tetapi, apapun topiknya, apapun cabang ilmu yang dilibatkan, jika si orator mau berusaha payah menguasai materi yang ingin dia sampaikan, sebagaimana yang dia akan dilakukannya, jika menangani kasus untuk seorang klien, maka dia bisa mengekspresikan kata-katanya dengan lebih baik dan lebih menarik dari para ahli materi yang sebenarnya. Sekarang, saatnya menjawab argumen bahwa ada beberapa topik dan pandangan mengenai batasan orator. Dalam hal ini, ranah orator yang terbatas hanya di pengadilan. Aku mengakui para pembicara menghabiskan banyak waktu dalam pengadilan. Namun, pekerjaan ini mencakupi banyak sektor yang tidak diajarkan dan dipahami oleh para guru retorika. Sebagai contohnya, kekuatan istimewa seorang orator adalah kapasitasnya dalam membangkitkan amarah, kebencian, ketidakpedulian, atau menenangkan gejolak emosi menjadi kelembutan dan kasih sayang. Akan tetapi, orator tidak akan bisa mengucapkan kata yang tepat dalam penyampaiannya, kecuali jika dia memahami betul tentang manusia dan psikologi, mengetahui bahwa pikiran manusia rapuh terhadap persuasi dan ancaman. Tentunya semua itu harus disertakan ke dalam ranah filsafat. Jika mau menerima saranku, maka seorang orator tidak akan menentang cakupan itu. Karena semua itu adalah topik yang menjadi pusat perhatian para filsuf, dan orator harus mengakui tingginya wawasan mereka. Tetap saja semua pembelajaran akan ilmu tersebut tidaklah berarti sebelum orator menyampaikannya melalui kata-kata. Seperti yang sebelumnya kukatakan, inilah yang harus mampu dilakukan oleh orator, yaitu keberhasilan dalam menciptakan gaya yang menarik dan elegan, serta sesuai dengan perasaan dan kecerdasan pendengarannya. Kuakui Aristoteles dan Theophrastus pernah membuat tulisan mengenai topik ini, meski mereka adalah filsuf dan bukanlah orator sama sekali. Akan tetapi, kumohon ingatlah Saviola bahwa argumen ini satu pandangan denganku. Aku merasa tidak meminta para filsuf untuk meminjamkan karakter mereka yang sama dengan orator.
Namun ketika mereka mendiskusikan topik yang berhubungan dengan pidato, mereka mengakui bahwa itu termasuk ranah ilmu orator. Mereka selalu menamai tulisan sesuai tema yang mereka bahas. Nama yang dipilih untuk tulisan yang membahas metode berbicara adalah retorika, atau ilmu tentang teknik persuasi atau disuasi. Proses komunikasi terkadang terjadi seperti ini. Pada beberapa kesempatan, orator akan merenungi para dewa yang fana, kebajikan, kerukunan, persahabatan, tentang hak para penduduk atau semua manusia yang satu bangsa. Juga tentang kesetaraan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan nilai moral lainnya. Ketika itu terjadi, aku yakin setiap aliran dan sekte filsafat secara bersamaan akan menyuarakan bahwa permasalahan tersebut memiliki ranahnya masing-masing, dan sama sekali bukan urusan orator. Jika kita memang ingin membiarkan para filsuf membuang waktu dengan membahas masalah ini hingga berlarut-larut, silakan saja. Pada akhirnya, sosok yang harus menyajikan dengan semenarik mungkin topik-topik yang diperdebatkan oleh para filsuf, atau secara halus atau kasar, adalah orator. Dulu aku memperdebatkan pertanyaan ini di Athena secara langsung dengan para filsuf itu sendiri. Itu kulakukan atas saran sahabat kita, Marcus Marcellus, yang kini menjabat sebagai Curule Aedile atau pejabat fasilitas umum pada masa Romawi kuno. Dan tentu akan ikut berdiskusi bersama kita andai saat ini dia tidak sedang menangani olimpiade. Bahkan meski usianya masih muda, dia telah menunjukkan antusiasme tinggi untuk bidang ini. Sekarang mari kita bahas pranata seperti perumusan undang-undang, perang dan perdamaian, posisi para sekutu, pembebanan pajak, dan hak-hak legal yang diberikan berdasarkan kedudukan dan usia penduduk. Kita bisa menerima tradisi Yunani bahwa Lycurgus dan Solon lebih mengetahui isu-isu di atas dibandingkan dengan para orator ulung seperti Hyperides dan Demosthenes, meski Lycurgus dan Solon juga pembicara yang handal. Mari kita terima juga kebencian penduduk negara kita kepada Decemviri atau komite pemerintahan berisi 10 anggota yang merumuskan 12 lempeng, dan pastilah dalam ilmu tersebut para ahli itu mengungguli Servius Galba dan ayah mertuamu Gaius Laelius, meski kedua tokoh ini dikenal sebagai orator dengan pangkat tertinggi. Aku selalu menyepakati bahwa beberapa aktivitas tertentu harus dianggap sebagai keahlian seseorang ketika orang itu mendalaminya melalui pemahaman dan latihan. Namun, aku mendefinisikan orator yang utuh dan sempurna sebagai orang yang mampu membicarakan semua topik dengan seksama. Bahkan saat membahas tema-tema yang secara universal termasuk ke ranah orator, seringkali kita tidak hanya mengandalkan hasil dari pengalaman sehari-hari di pengadilan atau yang harus kalian izinkan untuk diketahui para orator, tetapi juga dari cabang ilmu lainnya. Sebagai contohnya, aku tidak tahu bagaimana bisa seseorang memberikan pembelaan atau tuntutan jika dia sama sekali tidak memahami perkara militer dan mungkin tidak tahu lokasi daratan dan lautan yang tepat. Bagaimana bisa dia menghadapi majelis dalam mengajukan atau membatalkan undang-undang atau membahas masalah politik di Senat, kecuali ia memahami wawasan teori dan praktik kenegaraan secara menyeluruh. Lalu keahlian dalam menyulut dan menenangkan emosi serta semangat pendengar yang sangat penting bagi seorang pembicara. Bagaimana bisa kata-kata seorang pembicara menyampaikannya jika dia tidak pernah meneliti teori-teori yang pernah dicetuskan oleh para filsuf mengenai psikologi dan etika secara mendalam? Pada poin selanjutnya, aku tidak yakin bisa meyakinkanmu. Namun, aku akan tetap mengutarakan apa yang ingin kusampaikan. Aku setuju bahwa fisika, matematika, serta cabang ilmu khusus yang tadi kau sebutkan memang merupakan ranah untuk para ahli di masing-masing bidang. Tetap saja aku yakin siapapun yang ingin menekankan arti dari semua cabang ilmu tersebut tidak bisa melakukannya tanpa mengandalkan kemampuan orator.
Aku mengakui bahwa Pilon, arsitek yang membangun gedung senjata di Athena, menjelaskan desainnya dengan sangat piawai. Meski itu benar, kefasihan yang dimilikinya bukanlah sebagai arsitek, tetapi sebagai orator. Dalam hal yang sama, jika Marcus Antonius diminta untuk berbicara mewakili Hemodorus tentang pembangunan dermaga, maka yang pertama dilakukannya adalah mempelajari kasus yang diberikan kliennya dan harus berpidato dengan menarik dan seksama. Kecakapan dalam penyampaiannya bukan berasal dari kemampuannya membangun dermaga. Asklepiades yang kita kenal sebagai seorang dokter dan sahabat juga sosok yang pandai berbicara dalam bidangnya. Namun kepiawaiannya bicara bukanlah hasil dari pembelajarannya akan ilmu kedokteran, tetapi dari bakat berpidatonya. Sokrates pernah berkata bahwa setiap orang yang diwajibkan membicarakan topik yang dia mengerti, pasti dia membicarakannya dengan lancar. Itu terdengar masuk akal, tetapi sayangnya itu tidak benar. Akan lebih tepat jika kata-katanya adalah tidak seorang pun bisa lancar membicarakan topik yang tidak diketahuinya sama sekali. Kemudian yang kedua, meski benar-benar menguasai topik tersebut, dia baru bisa membicarakannya dengan lancar jika dia tahu cara menyampaikannya dengan menarik. Sekarang mari kita bahas definisi orator secara umum dan komprehensif. Menurutku, apapun topiknya, orator yang baik harus mampu menyampaikan wawasan yang luas, menyusun materi dengan tepat, gaya yang menarik, memori yang kuat, dan penyampaian memesona. Beberapa orang mungkin akan berpikir standarku terlalu tinggi ketika menyebutkan apapun topiknya. Dengan demikian, mereka bisa menginterpretasikan maksud kalimat itu sesuai kehendak mereka. Aku tetap akan memegang teguh poinku. Aku tak meragukan bahwa seorang pembicara terkadang awam akan cabang ilmu lain, dan wawasannya hanya terbatas pada pidato perdebatan atau dalam ranah hukum. Akan tetapi, jika dia terpaksa membicarakan suatu topik yang tidak diketahuinya sama sekali, ia akan mempelajari aspek teknik topik tersebut dari ahlinya, sehingga ia bisa membahasnya dengan sangat baik. Sebagai contohnya, bayangkan Sulpicius terpaksa berpidato mengenai urusan militer. Pertama, dia harus menanyakan beberapa hal dasar bidang itu dari kerabatku Gaius Marius. Setelah mengetahuinya, dia akan membuat Marius merasa si orator lebih mengetahui bidang tersebut melebihi dirinya. Atau jika Sulpicius harus membahas hukum, kau adalah orang yang akan dia mintai saran, meski kau yang paling tahu dalam ranah bidang ini. Sulpicius akan menyampaikan apa yang dipelajarinya darimu bahkan dengan lebih baik darimu. Atau mungkin dia harus menangani kasus yang menyangkut nasib manusia, kegagalan atau semangat seseorang, kesederhanaan kendali diri dan kualitas moral lainnya, atau penerimaan atas kematian dan rasa sakit. Hal-hal tersebut adalah sesuatu yang harus diketahui oleh para orator. Siapapun yang harus berpidato mengenai topik yang kusebutkan, jika memang perlu, bisa meminta saran dari Sextus Pompeius yang merupakan filsuf terpelajar. Dalam hal apapun, siapapun yang dimintai nasihat, serta apapun topiknya, orator pasti bisa menyampaikan wawasannya dengan lebih menarik dari sumber aslinya. Seperti yang kita ketahui, filsafat memiliki 3 cabang, yaitu filsafat yang terkait dengan misteri alam, keagungan logika, dan kehidupan serta perilaku manusia. Baiklah, jika Sulpicius mendengarkanku, mari kita abaikan cabang yang pertama, karena kita malas. Namun, cabang ketiga adalah ranah para orator. Jika orator tidak menguasai cabang ketiga, maka hilanglah medan tempatnya bisa membuktikan diri. Karena ilmu mengenai kehidupan dan perilaku manusia adalah sesuatu yang harus kita pelajari secara mendalam. Bidang-bidang ilmu lainnya berbeda. Meski orator belum mempelajarinya, dia hanya perlu mengetahui inti yang diinformasikan kepadanya, dan ia bisa menyampaikannya dengan fasih dan sesuai kebutuhannya. Kaum terpelajar bisa menerima fakta bahwa orang yang tidak tahu apa-apa soal astronomi bisa merangkai puisi yang indah tentang langit dan bintang. Yang aku maksud adalah Aratus. Kita pun telah menyepakati bahwa Nikander dari Kolopon
bisa menulis perkara pertanian meski tidak pernah hidup di pedesaan. Kemampuannya tentu saja sebagai seorang pujangga, bukan seorang petani. Dengan demikian, berdasarkan pandangan yang sama, bukankah orator bisa menyampaikan topik untuk tujuan dari kesempatan tertentu dengan kefasihan luar biasa, selama inti topik telah diinformasikan kepadanya? Pujangga memiliki banyak kesamaan dengan orator. Keduanya agak berbeda dalam hal berbentuk dan kebebasan pemilihan kata, tetapi dari segi gaya, keduanya serupa dan amat mirip. Dalam satu karakter, kedua jenis penulis bisa saling menyerupai. Maksudku adalah pujangga tidak membatasi ranahnya. Mereka membebaskan diri dalam merambah berbagai aspek. Demikian pula dengan orator. Kau pasti ingat bahwa aku berkata orator tidak hanya harus menguasai beragam metode berbicara, tetapi juga beragam cabang kebudayaan. Lalu Saviola, komentarmu adalah kau tak akan bisa menerima penekanan itu kecuali jika berada di areaku sendiri. Namun seharusnya aku tidak berkata begitu jika menganggap diriku sebagai orator yang sempurna. Aku teringat akan sesuatu yang dulu dikatakan Gaius Lucilius sebagai seorang individu yang kebetulan tidak terlalu memedulikanmu, sehingga dia tidak terlalu akrab denganku. Lucilius seorang yang beradab dan terpelajar. Dulu ia berpendapat bahwa seorang baru layak disebut orator jika dia menguasai ilmu-ilmu orang terpelajar. Bukan berarti orator harus menunjukkan itu saat ia berpidato. Masalahnya adalah jika kita buta tentang topik-topik tersebut, maka itu akan segera terlihat. Kita bisa menggunakan analogi teknik bermain bola. Dalam permainan apapun, para pemain tidak mungkin menunjukkan gerakan yang telah mereka pelajari saat latihan. Namun tetap saja gerakan tubuh mereka menunjukkan dengan jelas bahwa mereka sudah sering melihatnya. Demikian pula dengan pematung. Meski pada suatu kesempatan mereka tidak menggunakan teknik yang mereka pelajari dari ilmu menggambar, tetap saja terlihat bahwa mereka sudah pernah mempelajarinya. Hal yang sama berlaku untuk pidato di pengadilan, pertemuan terbuka, dan senat. Meski orator tidak menunjukkan secara eksplisit, kita bisa mengetahui apakah si pembicara hanya membual atau memang berbakat dalam berpidato dan benar-benar telah dilatih untuk menguasai beragam bidang ilmu. Crassus, aku tak akan mendebatmu lagi, karena meski pendapatmu barusan adalah argumen terhadap pandanganku, dengan cara yang cerdas, kau berhasil bersepakat denganku tentang hal-hal yang luput kubahas mengenai orator. Dan di saat yang sama, kau berhasil menekankan kembali hal-hal yang terlupakan dan seharusnya dimiliki oleh orator. Saviola tersenyum saat mengucapkan itu. Pendapatmu mengenai pembelajaran yang lebih luas mengingatkanku akan suatu waktu aku mengunjungi Rhodos sebagai praetor. Di sana aku bisa berdiskusi dengan Apollonius, seorang profesor retorika, ilmu yang selama ini kupelajari dari Vanetius. Apollonius, bagaimana karakternya, mengolok-olok filsafat dan membencinya. Dia bicara dengan nada mengejek dan tidak serius. Di satu sisi, kau berhati-hati untuk tidak menghina bidang ilmu yang lain. Yang kau lakukan justru menjadikannya pelengkap dan alat bantu untuk seorang orator. Inilah pandanganku sendiri. Jika ada seseorang yang menguasai setiap bidang ilmu dan di saat yang sama memiliki kemampuan mengekspresikan dirinya, maka tidak diragukan lagi dia akan menjadi orang yang hebat, apapun profesi pilihannya. Akan tetapi jika orang seperti itu ada, jika memang mungkin ada atau pernah ada, maka kau sendirilah orang itu, karena orang lain akan setuju denganku. Mohon maaf kepada para sahabat sekalian yang juga hadir hari ini, bahwa reputasimu yang baik berarti tidak akan ada orang yang bisa menyamaimu. Bahkan jika kau sendiri, seorang yang menguasai hukum dan politik praktis, tidak bisa menguasai bidang ilmu lain yang menurutmu harus dikuasai oleh seorang orator. Bukankah itu berarti kau menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi kepada orator? Crassus punya jawaban untuk pertanyaan Saviola. Sekali lagi ingatlah bahwa aku tidak membicarakan kualifikasiku sendiri.
kita membahas kualifikasi orator yang ideal. Aku sendiri tidak pernah atau tidak sempat belajar berpidato. Sebelum bisa mempelajari teori pidato, aku langsung diterjunkan untuk mempraktekannya. Aku berpidato di pengadilan, juga saat menjadi kandidat pejabat negara, serta sebagai tokoh negara dan bantuan untuk seorang teman. Semua aktivitas tersebut menguras energiku sebelum bisa memahami cakupannya yang lebih luas. Dengan demikian, aku tidak memiliki wawasan ilmu lain dan waktu luang. Harus kuakui bahwa diriku tidak terlalu tertarik belajar. Meski begitu, kau berbaik hati untuk menyebutkan kelebihanku dan mengatakan bahwa aku masih memiliki kemampuan untuk melakukannya. Akan tetapi, bayangkan jika ada seseorang yang memiliki kemampuan seperti aku, atau lebih hebat lagi. Kemudian dilengkapi dengan wawasan keilmuan bidang lain yang tidak pernah kupelajari. Bayangkan kualitas dan kehebatan sang orator yang demikian. Menurutku, Crassus, pendapatmu ada benarnya, kata Antonius. Aku setuju jika ada seorang yang menguasai semua bidang ilmu yang ada, maka itu akan bermanfaat banyak untuk pidatonya. Namun itu sesuatu yang sulit diraih, terutama karena kehidupan kita amat sibuk. Ada resiko kita mengabaikan penyampaian bergaya tradisional yang telah disesuaikan dengan pengadilan. Dengan kata lain, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat umum. Kefasihan orang-orang yang baru saja kau bahas menurutku termasuk kategori yang berbeda. Tentu saja mereka bisa dengan piawai dan meyakinkan entah saat membahas topik filsafat, alam atau perilaku manusia. Akan tetapi cara penyampaian mereka menunjukkan halusnya didikan sekolah mereka, bukan keras dan terjalnya politik dan pengadilan. Aku terlambat mengenal sastra Yunani dan tidak secara ekstensif mempelajarinya. Kesempatanku adalah perjalananku saat akan memerintah Sisilia. Dalam perjalanan aku mampir beberapa hari di Athena karena cuaca menghambat kapalku untuk berlayar. Aku menghabiskan waktu di sana bersama beberapa cendekiawan Yunani. Kurang lebih mereka adalah orang yang baru kau bicarakan. Entah bagaimana, tersebar kabar bahwa seperti dirimu, aku juga harus mengurus kasus hukum yang penting. Lalu para orang terpelajar itu saling bertukar pikiran sesuai kemampuan mereka mengenai fungsi dan metode seorang orator. Beberapa cendekiawan Yunani tersebut, termasuk Nesarsus yang tadi kau kutip, menyatakan pendapat bahwa sosok orator hanyalah orang biasa yang kebetulan memiliki kemampuan bicara yang cepat dan terlatih. Mereka lalu memperdebatkan bahwa tak seorang pun bisa menjadi orator kecuali dia orang yang bijaksana. Mereka pun mengatakan karena kefasihan termasuk seni berbicara, maka kemampuan tersebut harus dikategorikan sebagai salah satu kebajikan. Mereka juga berkata, jika seseorang memiliki salah satu kebajikan, maka ia pun memiliki kebajikan lainnya. Dan setiap nilai kebajikan kedudukannya setara satu dengan lainnya. Dengan demikian, orang yang fasih berbicara memiliki semua nilai kebajikan dan termasuk sebagai orang yang bijaksana. Namun, aku merasa itu adalah logika yang cacat dan tidak bisa diterima oleh cara berpikir kita sebagai orang Roma. Di satu sisi, Charmadas lebih maju dalam topik ini. Tentu saja dia tidak mau mendefinisikan apa yang diyakininya, karena ia membawa tradisi akademi yang mengharuskan pengikutnya berargumen dalam setiap debat apapun. Untuk sekali ini, dia mengatakan bahwa orang-orang yang menyebut diri sebagai ahli retorika dan mengajarkan pedoman berbicara sebenarnya tidak menguasai bidang itu sama sekali. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjadi orator ulung jika tidak menguasai doktrin yang dicetuskan oleh para filsuf. Para tokoh terpandang Athena lainnya, para pembicara yang piawai dengan latar belakang politik dan hukum, menolak untuk menerima pandangan ini. Salah satunya adalah Menedemus, yang baru saja berkunjung ke Roma sebagai tamuku. Dalam diskusi di Athena, dia bersikeras bahwa permasalahan seperti berdirinya dan diperintahnya suatu negara menuntut pengetahuan khusus. Mendengar hal itu, Charmadas langsung memprotesnya dengan keras.
tokoh polimatik cerdas yang menguasai nyaris seluruh bidang ilmu yang ada, menekankan bahwa pembelajaran dalam isu tersebut hanya bisa dilakukan oleh filsuf. Dia pun melanjutkan, sebuah bangsa tidak akan bisa ada atau setidaknya pasti berada di situasi moral yang buruk jika tidak ada institusi religius dan pendidikan di dalamnya, serta dipenuhi kualitas seperti keadilan, ketahanan, dan kesederhanaan. Namun dia menambahkan bahwa topik yang menyangkut beragam cabang ilmu jarang sekali ditemukan dalam ahli retorika. Sementara itu, para guru retorika ini mengatakan bahwa ilmu mereka mencakupi sejumlah besar bidang ilmu penting di dunia. Charmadas pun mempertanyakan mengapa tulisan mereka dipenuhi dengan pendahuluan, salam yang bertele-tele tetapi tidak menyebutkan ilmu pemerintahan, perumusan hukum, nilai keadilan, kesetaraan, kesetiaan, semangat manusia, dan pengembangan perilaku manusia. Dia juga mengatakan bahwa peraturan yang dibuat oleh para ahli retorika sudah cukup membuktikan bahwa mereka tidak hanya tak memiliki kebijaksanaan seperti yang mereka gadang-gadang, tetapi juga tidak tahu prinsip sejati dan metode retorika yang tepat, ilmu yang seharusnya merupakan bidang keahlian mereka. Pendapat Charmadas sendiri tentang tujuan utama seorang orator adalah membuat audiens memandang dirinya sebagaimana ia memandang dirinya sendiri. Menurutnya, cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah menjalankan hidup yang baik sebagai topik yang tidak dibahas sama sekali oleh para guru retorika dalam peraturan mereka. Dia menekankan bahwa ada satu bagian penting dalam kewajiban seorang orator, yaitu memastikan perasaan pendengarnya terpengaruh sesuai dengan yang dia kehendaki. Hal ini juga baru bisa tercapai dengan mempelajari seluruh metode, pendekatan, dan beragam bahasa yang bisa mengubah arah pemikiran seseorang. Akan tetapi, menurut Charmadas, semua isu itu terkubur dan tersembunyi dalam permasalahan filsafat. Itu adalah subjek yang hampir tidak pernah dibahas sama sekali oleh para ahli retorika. Menedemus mencoba untuk menyangkal argumen itu. Caranya bukan dengan menawarkan argumen beserta contoh yang konkret. Mengutip ulang satu demi satu bagian dari pidato Demosthenes, dia menunjukkan bahwa orator yang ulung adalah yang mampu mengubah pemikiran para hakim dan pendengar sesuai dengan kehendaknya, dan juga mengetahui bagaimana cara mewujudkan semua itu. Kata-katanya adalah upaya untuk menyangkal pernyataan Charmadas mengenai pernyataan tak seorang pun bisa mewakili wawasan yang luas tanpa filsafat. Melalui jawabannya, Charmadas menyetujui sepenuhnya bahwa Demosthenes tidak hanya seorang pembicara yang piawai, tetapi juga luar biasa bijaksana. Dia menambahkan bahwa perlu dipikirkan pula apakah tokoh Athena tersebut mendapatkan kualitas dalam dirinya karena bakat alami atau dengan mengakui peran andil ajaran Plato. Charmadas menekankan, pertanyaan yang terpenting sekarang bukanlah mengenai Demosthenes dan bakatnya, tetapi pernyataan dari para ahli retorika tentang diri mereka sendiri. Saat menyampaikan pendapatnya, seringkali Charmadas terbawa hingga dia mulai menyangkal keberadaan ilmu berbicara. Dia pun mengiyakan penyangkalan tersebut. Dia berkata, kita terlahir dengan kemampuan untuk membujuk orang lain saat menginginkan sesuatu darinya. Sebaliknya siap untuk memberi ketika mereka membutuhkan sesuatu. Kita pun terlahir dengan kemampuan untuk mengintimidasi lawan, untuk menceritakan kisah mengenai suatu kejadian, untuk melayangkan dakwaan dan memperkuat tuntutan, juga untuk menolak apa yang dikatakan orang lain kepada kita, dan berpidato mengenai permintaan atau keluhan. Semua prosedur tersebut adalah penjabaran dari bidang ilmu sang orator. Charmadas melanjutkan, semua itu bisa diwujudkan dengan kebiasaan dan latihan. Kedua hal ini bisa memperdalam pemahaman dan memperkuat kefasihan kita. Lalu dia memberikan serangkaian contoh untuk memperkuat argumennya. Argumen pertama adalah bahwa tak satu pun penulis retorika benar-benar piawai dalam berbicara. Beberapa di antaranya adalah Korax dan Tisias. Dia berkata bahwa keduanya dikenal sebagai pencetus dan pendiri ilmu retorika.
Carmadas juga mengatakan bahwa dia bisa memberikan contoh para pembicara ulung yang tidak pernah mengetahui pedoman dan mengenai retorika sama sekali, atau berminat untuk melakukannya. Dia pun berkelakar atau mungkin memang dia sungguh-sungguh, kecuali jika berdasarkan kesaksian orang lain, dia menyebut diriku. Dia berkata bahwa diriku adalah sosok yang tepat baginya, karena aku tidak pernah mempelajari ilmu retorika. Tetapi ia menganggapku sebagai salah satu orator yang cakap. Poinnya mengenai diriku yang tidak pernah mempelajari ilmu retorika sangat kusetujui. Namun untuk poinnya yang lain memberikan kesan bahwa dia mengolokku atau keliru menilai. Carmadas menekankan bahwa setiap ilmu memuat wawasan dan pemahaman akan sejumlah fakta-fakta tak terbantahkan, dan semuanya terhubung oleh satu tujuan yang sama. Di satu sisi, ranah keilmuan dan pidato tidak jelas dan ambigu karena pembicara pidato tidak benar-benar memahami apa yang mereka bicarakan dan pendengar mereka tidak benar-benar menguasai ilmu apapun. Tetapi kebenaran akan pendapat tersebut tidak dapat dipastikan, setidaknya belum jelas. Singkatnya, Carmadas bersikeras untuk meyakinkanku bahwa ilmu orasi itu tidak ada, dan tak satupun orang bisa berpidato dengan kemampuan yang minim, kecuali jika dia telah mempelajari doktrin dari para filsuf terkemuka. Akan tetapi, Crassus, bakatmu dipuji Carmadas dalam diskusi tersebut. Dia mengatakan bahwa aku pendengar yang baik, tetapi ia menggambarkanmu sebagai lawan berdebat yang menakutkan. Sejujurnya aku merasa pandangannya meyakinkan. Aku pun menunjukkannya dalam esai singkat tulisanku. Esai yang tersebar ke khalayak umum tanpa sepengetahuan dan seizinku. Dalam tulisan tersebut, aku menyatakan, meski mengetahui beberapa pembicara hebat, tetapi aku tidak pernah bertemu satupun pembicara yang fasih. Pembicara hebat, yang kumaksud adalah seorang yang mampu mengekspresikan dirinya dengan logis dan jelas di hadapan orang-orang awam. Juga menyesuaikan tingkat penyampaiannya dengan pemahaman rata-rata pendengarnya. Namun yang kumaksud dengan fasih adalah julukan untuk mereka yang bisa menyampaikan dengan gaya sedemikian rupa sehingga perkataan mereka terdengar amat persuasif dan kuat. Istilah ini juga berlaku bagi mereka yang memiliki kecerdasan dan ingatan, lalu menggunakan untuk memahami betul segala sumber yang terkait dengan perkara pidato. Itu sungguh sulit untuk orang sepertiku. Karena sebelum sempat belajar, aku sudah terlarut dalam kesibukan tugas kenegaraanku dan pengadilan. Tetap saja kita tidak boleh menganggap hal tersebut mustahil untuk dilakukan. Jika boleh menilai berdasarkan bakat penduduk negara kita, aku tidak akan heran jika suatu hari ada seorang yang belajar lebih keras dariku, atau mungkin aku termasuk tidak pernah belajar, dan memiliki lebih banyak waktu luang, serta kemampuan untuk bekerja lebih keras. Setelah menguasai cara mendengarkan, membaca, dan menulis, sosok itulah yang akan menjadi orator yang kita dambakan, bukan orator yang sekedar pandai bicara tetapi sungguh-sungguh fasih. Sebenarnya sosok seperti itu sudah ada, kita punya Crassus. Meski negara ini pada akhirnya berhasil melahirkan seorang yang kemampuannya seperti Crassus, yang telah mendengarkan, membaca, dan menulis melebihi dirinya, produk masa depan ini tidak mungkin jauh lebih hebat dari Crassus. Saat itu Sulpicius menyela, Kami tidak berani berharap Crassus. Namun inilah yang didambakan oleh Kota dan aku, yaitu kau dan Antonius, membahas topik ini. Dalam perjalanan kemari, aku dan Kota sama-sama berkomentar bahwa alangkah memuaskannya jika diskusi kalian memberi pandangan yang berguna bagi diri kami, meskipun itu mengenai topik yang lain. Cara membahas ilmu, keahlian, atau tujuan orator, terserah bagaimana kalian menyebutnya, secara mendetail dan seksama sudah melebihi ekspektasi kami, katanya. Sejak masih muda aku amat mengagumi kalian berdua. Aku pun sedemikian menghormati Crassus hingga rasanya berat meninggalkan sisinya. Anehnya aku tak pernah bisa membuatnya mengutarakan pendapat mengenai teori dan praktik bicara. Meski dulunya sering memintanya, juga terus meminta Marcus Silvius Drusus untuk turut membantuku mendesaknya. Sementara kau, Antonius, aku harus mengakui, tidak pernah gagal menjawab pertanyaan atau memenuhi permintaanku, apapun itu.
Seringkali kau menjelaskan kepadaku prinsip yang dulu menjadi pedomanmu sebagai seorang orator. Akan tetapi kini gabungan dari pandangan kalian berdua memberikan sesuatu yang kami harapkan. Crassus yang memulai diskusi ini, tapi kami mohon untuk mengutarakan sedetail mungkin pendapat kalian mengenai topik pidato secara keseluruhan. Crassus, jika kau dan Antonius menyanggupi permintaan kami, maka villa peristirahatanmu ini akan menjadi sekolah yang kelak sangat bermanfaat untukku. Aku sangat yakin hasil didikanmu di villa pinggir desa milikmu ini tidak kalah dari akademi dan liseum. Sulpicius, kita harus meminta izin Antonius dulu, jawab Crassus menjawab. Dialah yang bisa memenuhi permintaanmu, seperti yang kau katakan tadi, sebagaimana yang selalu dilakukan. Seperti yang baru kau sampaikan, aku selalu menghindari diskusi tentang topik ini. Seringkali itu memaksaku menolak permintaanmu, bahkan yang paling mendesak. Namun alasanku menghindar bukanlah arogansi atau niat menyakiti. Tentu saja aku tidak ragu menyambut antusiasme dirimu. Justru menurutku itu sesuatu yang tulus dan mengagumkan. Aku mengakui kemampuanmu yang hebat, unik, dan telah ada sejak kau lahir sebagai seorang orator. Akan tetapi sebenarnya aku tidak begitu familiar dengan tema ini, dan kusadari diriku tak punya kualifikasi yang diperlukan untuk membahas prinsip dasar ilmu yang satu ini. Crassus, berarti setidaknya satu rintangan terberat sudah kami lalui. Kota pun menanggapinya. Rintangan itu adalah memintamu angkat bicara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Akan sangat disayangkan jika kami membiarkanmu pergi sebelum memberi penjelasan lengkap untuk segala hal yang ingin kami tanyakan kepadamu. Baiklah, jawab Crassus. Tetapi kurasa sebaiknya batasi pertanyaanmu pada isu yang pernah terjadi dalam kasus yang sudah ada, dan harus dalam cakupan kemampuanku, tentu saja. Karena jika pertanyaan kami sampai melebihi dari kapasitas dan wawasanmu, sudah pasti itu di luar dari nalar kami juga, jawab Kota dengan antusias. Jadi, bolehkah kami menanyakan ini terlebih dahulu? Sulpicius bertanya. Bagaimana menurutmu tentang pandangan Antonius? Apa kau percaya bahwa ilmu berpidato itu ada? Ya ampun, seru Crassus. Apa kalian pikir aku tak ubahnya seperti orang Yunani itu yang senang membual meski cerdas dan berwawasan luas, tetapi menjawab asal-asalan jika ada yang bertanya kepadanya? Kalian pasti tahu bahwa aku tak pernah berpikir seperti itu. Justru sebaliknya, aku selalu menertawakan para guru arogan yang menggembar-gemborkan bahwa mereka bisa menjawab pertanyaan yang orang-orang mengenai topik apapun. Kau pasti sudah mendengar bahwa Gorgias dari Leontini melakukan hal seperti ini saat berkata bahwa dia siap untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya. Konon ia menyombongkan diri dan tampak meyakinkan. Akan tetapi semua orang pun melakukan hal yang sama. Mereka masih melakukannya hingga kini, tak peduli seberapa asing dan baru topiknya. Mereka masih mengaku mampu untuk membahas semuanya dalam menjawab mereka. Jika hal semacam itu yang kalian harapkan, Kota dan Sulpicius, harusnya aku bawa saja beberapa orang Yunani untuk mendiskusikan pertanyaan kalian dengan cara tersebut. Aku bisa saja melakukannya, karena Marcus Piso, meski dia pemuda yang amat cerdas dan bersemangat mempelajari topik ini, ia juga sahabatku. Sedang kedatangan Stasis, seorang penganut peripatetik yang menginap di rumahnya. Aku cukup mengenal Stasis, dan aku yakin para ahli setuju bahwa Stasis cukup ahli dalam bidang itu. Stasis, ucap Saviola. Stasis apa? Kenapa kau justru membicarakan peripatetik? Tidak, Crassus. Turutilah apa yang diminta para pemuda ini. Mereka tidak ingin mendengar jawaban dari orang Yunani sembarangan yang tak berpengalaman. Tidak ingin mendengar slogan yang diserukan dari sekolah-sekolah filsafat. Mereka ingin mendengar pandangan seorang yang bijaksana dan piawai berbicara. Terlebih lagi kepiawaian seorang itu dalam mengekspresikan pikiran tidak hanya menakjubkan dalam tulisan akademik, tetapi juga pada isu-isu praktis.
Krasus, kaulah sosok yang menjadi panutan para pemuda. Pendapatmu yang ingin mereka dengar. Sebagai pembicara, aku selalu merasa kau mengagumkan. Tapi seringkali kurasa kau bukan hanya piawai berekspresi, tetapi juga orang yang baik. Kini tunjukkanlah kebaikanmu itu dengan memberikan penjelasan yang sangat dinantikan oleh kedua pemuda ini. Baiklah, aku harus memenuhi permintaan mereka, Krasus menjawab. Aku tidak akan ragu-ragu mengutarakan pendapatku tentang banyak aspek melalui penjelasanku yang lugas. Lagi pula, Saviola, sungguh tidak pantas jika aku berani mencoba untuk menolak permintaanmu.